Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas topik Processing Integrity and Availability Controls. Ini tuh sebuah tema yang sangat penting dan relevan di sistem informasi akuntansi. Nah, kami berharap presentasi ini akan memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, sebelum itu, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Rahmadina dengan NPM 179, lalu ada Firlianda dengan NPM 190, lalu ada Tania dengan NPM 191, lalu ada saya, Farah Aprilia dengan NPM 245, lalu yang terakhir ada Gadis dengan NPM 272. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai input controls. Nah, sebelum itu, ada sebuah frasa yang menyoroti pentingnya kontrol input, yaitu care back in, care back out. Jadi, apa yang kita masukkan, maka itu juga akan dikeluarkan. Jadi, jika data dimasukkan ke dalam sistem yang tidak akurat, tidak lengkap, atau tidak valid, outputnya pun akan demikian. Akibatnya, personel yang berwenang, yang bertindak dalam kewenangannya, yang harus menyiapkan dokumen sumber. Selain itu, desain formulir, pembatalan, dan penyimpanan dokumen sumber, serta kontrol entry data otomatis diperlukan untuk memverifikasi validitas data input. Nah, selanjutnya ini ada tabel dari kontrol aplikasi untuk integritas proses. Nah, tabel ini tuh memberikan gambaran umum tentang bagaimana kita bisa menjaga keamanan dan integritas data dalam sebuah proses, mulai dari tahap input data hingga output data. Nah, mari kita bahas per bagian. Nah, kolom proses tahap. Kolom ini tuh menunjukkan 3 proses utama dalam suatu proses, yaitu input atau tahap awal di mana data dimasukkan ke dalam sistem, lalu processing, tahap di mana data itu diolah atau diproses. Setelah itu ada tahap akhir di mana hasil dari proses tersebut dihasilkan. Nah, setelah itu ada kolom threats atau risk. Nah, kolom ini mengidentifikasi ancaman atau risiko yang mungkin terjadi pada setiap tahap proses. Beberapa contoh ancaman yang disebutkan adalah pada tahap input itu ancamannya berupa data yang tidak valid, tidak lengkap, tidak akurat, dan tidak sah. Lalu pada tahap processing itu terjadi kesalahan dalam perhitungan atau penyimpanan data. Lalu pada tahap output ini risikonya berupa penggunaan laporan yang tidak akurat, kebocoran informasi sensitif, atau hilangnya data. Nah, pada kolom kontrol, kolom ini tuh menyajikan berbagai kontrol atau tindakan yang diterapkan untuk mengatasi ancaman atau risiko yang telah diidentifikasi. Nah, beberapa contoh kontrol yang disebutkan adalah yang pertama pada tahap input, yaitu desain formulir yang baik, otorisasi akses, pemisahan tugas, dan pemeriksaan visual. Nah, lalu pada tahap processing ada pemeriksaan data secara menyeluruh, perhitungan ulang, dan penggunaan mekanisme kontrol database. Lalu yang terakhir pada tahap output, yaitu bisa dilakukan enskripsi data, kontrol akses, dan penggunaan teknologi seperti blockchain untuk memastikan integritas data. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang processing control, di mana processing control atau kontrol pemrosesan itu juga diperlukan untuk memastikan data diproses dengan benar. Jadi, kontrol pemrosesan yang penting meliputi 6 hal, di mana yang pertama itu ada data matching. Data matching ini atau pencocokan data, dalam kasus tertentu, 2 atau lebih item data harus dicocokkan sebelum tindakan dapat dilakukan. Nah, setelah itu ada file labels, di mana file labels ini label berkas perlu diperiksa untuk memastikan bahwa berkas yang benar dan terkini sedang diperbarui, baik label eksternal yang dapat dibaca oleh manusia maupun
label internal yang ditulis dalam bentuk yang dapat dibaca mesin pada media perekaman data harus digunakan. Nah, maka ada yang namanya catatan header dan catatan trailer, di mana dua jenis label internal ini, untuk catatan header itu awal setiap file dan berisi nama file, tanggal kadaluarsa, dan data identifikasi lainnya. Sedangkan catatan trailer ini terletak di akhir file, di mana dalam file transaksi, catatan ini berisi total batch yang dihitung selama input. Nah, selanjutnya itu ada recalculation of batch totals, di mana total batch harus dihitung ulang saat setiap catatan transaksi diproses dengan membandingkan total berjalan yang dihitung selama pemrosesan dengan total batch terkait yang dihitung selama input dan disimpan dalam catatan trailer. Nah, selanjutnya itu ada cross-footing and zero balance test, di mana seringkali total dapat dihitung dengan berbagai cara. Terus uji cross-footing membandingkan hasil yang dihasilkan oleh setiap metode untuk memverifikasikan keakuratan. Uji saldo nol menerapkan logika yang sama ini untuk memverifikasi keakuratan pemrosesan yang melibatkan akun kontrol. Baik, selanjutnya itu ada write protection mechanism, di mana mekanisme ini melindungi data dari penimpaan atau penghapusan data. Yang terakhir itu ada concurrent update controls, di mana kesalahan dapat terjadi saat dua atau lebih pengguna mencoba memperbarui rekaman yang sama secara serentak. Namun kontrol pembaruan serentak mencegah kesalahan tersebut dengan mengunci satu pengguna hingga sistem selesai memproses transaksi yang dimasukkan oleh pengguna lain. Baik, selanjutnya itu ada output control, di mana kontrol keluaran ini meliputi beberapa hal penting, di mana yang pertama itu ada tinjauan pengguna terhadap keluaran, di mana pengguna harus memeriksa keluaran sistem dengan cermat untuk memverifikasi bahwa keluaran tersebut masuk akal dan lengkap. Yang kedua itu ada prosedur rekonsiliasi, di mana secara berkala semua transaksi dan pembaruan sistem lainnya harus disesuaikan dengan laporan kontrol, laporan status atau pembaruan berkas, atau mekanisme kontrol lainnya. Yang ketiga itu ada rekonsiliasi data eksternal, di mana total database harus direkonsiliasi secara berkala dengan data yang disimpan di luar sistem. Dan yang keempat itu ada kontrol transmisi, di mana organisasi juga perlu menerapkan kontrol yang dirancang untuk meminimalkan risiko terhadap transmisi data. Nah, dua kontrol transmisi data umum lainnya adalah checksum dan bit paritas. Namun saya akan memberikan 3, di mana ada checksum, bit paritas, dan blockchain. Di mana checksum itu saat data dikirimkan, perangkat pengirim dapat menghitung hash dari berkas yang disebut checksum. Nah, kalau bit paritas sendiri adalah digit ekstra yang ditambahkan ke awal setiap karakter yang dapat digunakan untuk memeriksa akurasi transmisi. Dan blockchain itu yang menyediakan cara untuk memastikan bahwa transaksi dan dokumen yang divalidasi tidak diubah. Baik, selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai illustrative example credit sales processing. Ini membahas tentang kontrol integritas pemrosesan dan ketersediaan sistem, dan contoh kredit penjualan digunakan untuk menggambarkan bagaimana kontrol aplikasi bekerja dengan dalam praktik. Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai hal ini, yaitu yang pertama, proses kredit penjualan. Contoh kredit penjualan ini melibatkan pemrosesan transaksi penjualan yang melibatkan beberapa langkah. Yang pertama yaitu data dimasukkan ke dalam sistem, termasuk nomor faktur penjualan, nomor akun penjualan,
penjualan, nomor item inventaris, jumlah terjual, harga jual, dan tanggal pengiriman. Jika pelanggan membeli lebih dari satu produk, akan ada beberapa nomor item inventaris, jumlah yang terjual, dan harga yang terkait dengan setiap transaksi penjualan. Lalu ada data yang transaksi digunakan untuk memperbarui catatan pelanggan dan inventaris. Jumlah pembelian kredit ditambahkan ke saldo pelanggan, dan untuk setiap item inventaris, jumlah yang terjual dikurangi dari jumlah yang tersedia. Lalu ada dokumen pengiriman dan atau penagihan disiapkan dan distribusikan. Lalu ada kontrol aplikasi. Ini menunjukkan bagaimana berbagai kontrol aplikasi digunakan untuk memastikan integritas dan pemrosesan transaksi kredit penjualan. Terdiri dari kontrol pasukan. Yang pertama, itu ada validasi data, melakukan beberapa tes validasi awal saat transaksi penjualan dimasukkan. Ini termasuk validitas, itu memastikan nomor akun dan nomor item inventaris valid. Lalu validasi tipe data, memastikan bidang jumlah yang dipesan dan harga hanya berisi angka dan mengikuti format yang benar. Lalu validasi tanda, memastikan bahwa bidang jumlah yang terjual dan harga jual berisi angka yang positif. Lalu validasi rentang, ini memastikan tanggal pengiriman dan tidak lebih dari tanggal saat ini dan tidak lebih lambat dari kebijakan pengiriman perusahaan. Lalu ada validasi kelengkapan, ini memastikan semua barang atau bidang yang diperlukan, misalnya alamat pengiriman, terisi dengan lengkap. Lalu ada total batch, ini berarti transaksi penjualan dikelompokkan ke dalam batch, dan total batch dihitung dan disimpan bersama batch. Total batch yang umum digunakan adalah total keuangan, total hash, dan jumlah catatan. Lalu ada kontrol pemrosesan, ini memeriksa file master, sistem membaca catatan header untuk file master pelanggan, inventaris, dan memverifikasi bahwa versi terbaru telah digunakan. Lalu pemeriksaan batas kredit saat tiap faktur penjualan diproses. Pemeriksaan batas digunakan untuk memverifikasi bahwa penjualan baru tidak meningkatkan saldo akun pelanggan melebihi batas kredit yang telah ditentukan. Jika iya, transaksi ditunda sementara dan pemberitahuan dikirim ke manajer kredit. Lalu ada validasi persediaan. Jika penjualan diproses, pemeriksaan tanda memverifikasi bahwa jumlah yang tersedia untuk setiap item inventaris lebih besar dari atau yang sama dengan 0. Pemeriksaan tentang verifikasi bahwa harga jual setiap item berada dalam batas yang telah ditentukan. Lalu ada pemeriksaan kewajaran. Ini membandingkan jumlah yang terjual dengan nomor item dan membandingkan keduanya dengan rata-rata historis. Perhitungan ulang total batch. Sistem menghitung ulang total batch yang sesuai dengan membandingkannya dengan total batch yang dibuat selama masukan. Jika tidak cocok, laporan kesalahan dibuat dan seseorang menyelidiki penyebab ketidaksesuaian. Lalu ada kontrol keluaran. Ini terdiri dari tinjauan pengguna, laporan kontrol, dan perhitungan fisik inventaris. Setiap kuartal, inventaris di gudang dihitung secara fisik dan hasilnya dibandingkan dengan jumlah yang tersedia dan dicatat untuk setiap item. Penyebab perbedaan diselidiki dan entry penyesuaian dibuat untuk memperbaiki jumlah yang dicatat. Selanjutnya, itu ada processing integrity control in spreadsheet, di mana sebagian besar organisasi memiliki ribuan lembar kerja yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan. Namun, karena penggunaan akhir hampir selalu mengembangkan spreadsheet tersebut jarang berisi kontrol aplikasi yang memadai. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa banyak organisasi telah mengalami masalah serius yang disebabkan oleh kesalahan spreadsheet. Nah, untuk pengujian spreadsheet yang cermat sebelum digunakan dapat mencegah kesalahan mahal semacam itu. Meskipun sebagian besar perangkat lunak spreadsheet berisi fitur audit bawaan yang dapat dengan mudah mendeteksi kesalahan umum, spreadsheet yang dimaksudkan untuk mendukung keputusan penting memerlukan pengujian yang lebih menyeluruh untuk mendeteksi kesalahan kecil. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yaitu minimizing risk of system downtime. Bagian ini membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan organisasi untuk meminimalkan resiko downtime sistem yang merupakan salah satu tujuan utama dalam memastikan ketersediaan sistem dan informasi. Downtime sistem dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi organisasi atau perusahaan, sehingga penting untuk menerapkan kontrol yang tepat untuk mencegah atau meminimalkan kejadian tersebut. Berikut adalah beberapa kontrol yang dapat diterapkan untuk meminimalkan resiko downtime. Itu ada pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance. Itu ada pembersihan perangkat keras, penyimpanan media, pembaruan perangkat lunak. Lalu ada toleransi kesalahan atau fault tolerance. Itu ada
RAID, Redundant Arrays of Independent Disk. Ini menggunakan beberapa disk drive untuk menyimpan data secara bersamaan. Jika satu disk drive gagal, data masih dapat diakses dari disk drive lainnya. Lalu ada redundansi komponen, maksudnya itu menggunakan komponen perangkat keras yang berlebihan, seperti server, switch jaringan, dan power supply untuk memastikan bahwa sistem dapat terus berfungsi meskipun satu komponen gagal. Lalu ada cables dan konektor, ini menggunakan kabel atau konektor yang dirancang untuk mencegah pemutusan koneksi secara tidak sengaja. Dan selanjutnya ada surge protection. Ini menggunakan perangkat surge protection untuk melindungi sistem dari fluktuasi daya yang tiba-tiba yang dapat menyebabkan kerusakan. Lalu lokasi dan desain pusat data. Lokasi ini memilih lokasi pusat data yang aman dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, sebagainya. Lalu ada mendesain pusat data dengan fitur keamanan seperti lantai ditinggikan, sistem deteksi dan pemadaman kebakaran, dan upaya-upaya lainnya untuk mencegah bencana tersebut. Lalu ada pelatihan karyawan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ini terdiri dari prosedur operasional, mendefinisikan dan mendokumentasikan prosedur operasional yang jelas untuk semua staf IT dan memastikan bahwa mereka memahami tanggung jawab mereka secara penuh. Lalu ada melatih staf IT untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah sistem dengan cepat dan efisien, dan melatih semua karyawan tentang praktik keamanan yang baik seperti penggunaan kata sandi yang kuat, menghindari pembukaan lampiran email atau link email yang mencurigakan, dan melaporkan aktivitas lainnya apapun yang mencurigakan. Lalu ada manajemen patch dan perangkat lunak antivirus. Ini menggunakan sistem manajemen patch untuk menginstal pembaruan keamanan untuk perangkat lunak seperti perangkat lunak sistem operasi, aplikasi, dan antivirus secara berkala. Serta menginstal, menjalankan, dan memperbarui perangkat lunak antivirus ini secara berkala juga untuk melindungi sistem dari malware. Setelah membahas mengenai langkah-langkah untuk meminimalkan resiko downtime sistem, selanjutnya yaitu recovery and resumption of normal operation. Bagian ini membahas tentang bagaimana organisasi dapat memulihkan dan melanjutkan operasi setelah terjadinya gangguan sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk meminimalkan waktu henti dan kerugian data, sehingga organisasi dapat kembali beroperasi dengan cepat dan efisien. Di bagian ini kita akan membahas mengenai beberapa hal. Yang pertama yaitu ada backup prosedur. Ini nanti akan dijelaskan oleh teman saya nanti. Lalu ada rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan. Di PPT telah disediakan gambar hubungan mengenai recovery point objektif dan recovery time objektif. Tujuan rencana pemulihan bencana atau disaster recovery plan DRP ini yaitu menentukan tujuan pemulihan bencana termasuk recovery point objektif, jumlah data maksimum yang bersedia hilang, dan recovery time objektif. Ini maksudnya waktu maksimum yang bersedia ditoleransi untuk memulihkan sistem. Pemulihannya itu dari memilih strategi pemulihan bencana yang sesuai dengan kebutuhan organisasi seperti cold site, lokasi cadangan yang dilengkapi dengan infrastruktur dasar tetapi tidak memiliki peralatan komputer. Lalu ada hot site, lokasi cadangan yang dilengkapi dengan peralatan komputer dan infrastruktur lengkap. Real time mirroring, menyalin data secara real time ke lokasi cadangan. Prosedur pemulihan, mendesain prosedur pemulihan bencana yang jelas dan terdokumentasi dengan baik, termasuk langkah-langkah untuk pemberitahuan, aktivasi rencana dan pemulihan data, pemulihan sistem, pengujian, serta pengujian atau menguji rencana pemulihan bencana secara berkala untuk memastikan bahwa rencana tersebut efektif dan relevan memahami prosedur yang terlibat. Lalu ada rencana kontinuitas bisnis, itu mengidentifikasi fungsi bisnis yang kritis dan harus dijalankan terus-menerus selama gangguan. Strategi kontinuitas, mengembangkan strategi untuk menjaga fungsi bisnis seperti pemindahan karyawan, penggunaan vendor eksternal, penggunaan teknologi. Prosedur kontinuitas, komunikasi, operasional, pengujian. Lalu ada virtualisasi dan komputasi awan. Virtualisasi ini menggunakan virtualisasi untuk membuat salinan virtual dari server fisik yang dapat dengan mudah dipulihkan ke server fisik yang berbeda jika terjadi kegagalan. Komputasi awan sendiri menggunakan layanan komputasi awan atau cloud untuk menyimpan data dan menjalankan aplikasi di lokasi yang berbeda sehingga mengurangi resiko kehilangan data atau downtime.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada prosedur pencadangan data. Prosedur pencadangan data dirancang untuk menangani situasi saat informasi tidak dapat diakses karena file atau basis data terkait telah rusak akibat kegagalan perangkat keras, masalah perangkat lunak, atau kesalahan manusia, tapi sistem informasi itu sendiri masih berfungsi. Ada beberapa prosedur pencadangan yang berbeda. Pencadangan penuh adalah salinan persis dari seluruh basis data dan memakan waktu. Jadi sebagian besar organisasi hanya melakukan pencadangan penuh setiap minggu dan melengkapi dengan pencadangan parsial harian. Di sini ada dua jenis pencadangan parsial harian. Yang pertama itu ada pencadangan inkremental, yaitu melibatkan penyalinan hanya item data yang telah berubah sejak pencadangan parsial terakhir. Ini menghasilkan serangkaian file cadangan inkremental yang masing-masing berisi hasil transaksi satu hari. Pemulihan melibatkan pemuatan cadangan lengkap terakhir terlebih dahulu, lalu pemasangan setiap cadangan inkremental berikutnya dalam urutan yang tepat. Yang kedua ada cadangan diferensial, yaitu menyalin semua perubahan yang dibuat sejak cadangan penuh terakhir. Dengan demikian, setiap berkas cadangan diferensial baru berisi efek kumulatif dari semua aktivitas sejak cadangan penuh terakhir. Akibatnya, kecuali untuk hari pertama setelah cadangan penuh, cadangan diferensial harian memerlukan waktu lebih lama daripada cadangan inkremental. Namun, pemulihan lebih sederhana karena cadangan waktu terakhir perlu dilengkapi hanya dengan cadangan diferensial terbaru, bukan serangkaian berkas cadangan inkremental harian. Di sini ada dua gambar, yaitu panel A dan panel B. Panel A menunjukkan pencadangan harian inkremental, lalu panel B menunjukkan pencadangan harian diferensial. Nah, bedanya itu pada panel A, pencadangan harian inkremental, di sini ada 4 proses pemulihan. Yang pertama, pencadangan penuh hari Minggu, lalu yang kedua pencadangan hari Senin, yang ketiga pencadangan hari Selasa, dan yang keempat pencadangan pada hari Rabu. Lalu untuk panel B, pencadangan harian diferensial, di sini ada 2 proses pencadangan. Yang pertama ada pencadangan penuh pada hari Minggu dan pencadangan pada hari Rabu. Selanjutnya di sini ada deduplikasi, yaitu teknik yang digunakan untuk mengurangi ukuran cadangan dengan hanya mencadangkan potongan data yang berubah sehingga menghasilkan pencadangan dan pemulihan yang lebih cepat. Lalu yang kedua ada strategi pencadangan. Dokumen ini menyarankan untuk memiliki beberapa salinan cadangan, satu disimpan di lokasi dan satu lagi di lokasi lain untuk pemulihan sewaktu-waktu jika ada kehilangan data. Selanjutnya ada manajemen arsip. Organisasi harus menyimpan catatan historis sebagai arsip untuk memenuhi persyaratan hukum dan peraturan. Arsip berbeda dengan cadangan karena digunakan untuk pengambilan bukan pemulihan dan seringkali tidak dienkripsi karena waktu retensi yang lama. Lalu yang keempat ada media pencadangan. Baik pita maupun disk memiliki pro dan kontra. Pita lebih murah dan lebih tahan lama tetapi lebih lambat, sedangkan disk lebih cepat tetapi harganya lebih mahal. Banyak organisasi menggunakan keduanya untuk hasil yang lebih optimal. Dan yang terakhir ada pencadangan dan pengarsipan email. Email adalah sumber informasi yang penting, sehingga organisasi harus mencadangkan dan mengarsipkan email penting sambil mengecek secara berkala dan menghapus email rutin untuk mengelola penyimpanan. Dokumen ini menekankan pentingnya memiliki strategi pencadangan dan pengarsipan yang komprehensif untuk memastikan perlindungan dan pemulihan data jika terjadi bencana atau masalah hukum.
Selanjutnya adalah masuk ke materi yang pemaparan terakhir mengenai pemulihan bencana dan kontinuitas bisnis atau kemitraan yang vital. Organisasi menghadapi berbagai macam ancaman yang mengganggu operasinya, mulai dari kerusakan file sederhana hingga peristiwa bencana. Untuk mengurangi risiko tersebut, dua strategi penting yang diperlukan. Yang pertama adalah perencanaan pemulihan bencana atau DRP, dan perencanaan kontinuitas bisnis atau BCP. Yang pertama adalah perencanaan pemulihan bencana atau DRP yang berfokus pada pemulihan infrastruktur dan data jika terjadi kegagalan pusat. Nah, terbagi menjadi dua situs, yakni yang cold sites, yaitu fasilitas kosong yang memerlukan penyewaan peralatan, dan hot situs untuk fasilitas lengkap yang siap digunakan segera. Lalu, pencerminan real-time ini mempertahankan dua basis data identik di lokasi terpisah replikasi data yang berkelanjutan. Nah, pertimbangan utama yakni toleransi kehilangan data atau RPO dan waktu henti atau RTO. Organisasi dengan operasi penting misalnya maskapai penerbangan ataupun lembaga keuangan yang memprioritaskan RTO dan RPO mendekati 0. Menjadikan bahwa pencerminan real-time sebagai pilihan yang disukai. Lalu masuk yang kedua adalah perencanaan kontinuitas bisnis atau BCP yang berfokus pada pelanjutan semua proses bisnis termasuk relokasi dan perekrutan staf jika terjadi bencana besar. Pentingnya BCP sendiri untuk menunjukkan bahwa lebih dari setengah organisasi tanpa DRP dan BCP gagal dibuka kembali setelah penutupan yang berkepanjangan. Nah, contohnya di dunia nyata itu ada pemulihan Nasdaq yang sukses setelah serangan World Trade Center, menunjukkan nilai perencanaan yang komprehensif. Baik DRP ataupun BCP harus dokumentasikan dengan baik, mencakup prosedur pemberitahuan staf, langkah-langkah untuk melanjutkan operasi, informasi vendor untuk perangkat keras dan perangkat lunak. Selanjutnya adalah virtualisasi dan komputasi awan yang dampaknya itu bagi pemulihan bencana. Nah, virtualisasi dan komputasi awan ini menawarkan keuntungan dan tantangan bagi pemulihan bencana. Nah, jika virtualisasi ini keuntungannya yakni waktu pemulihan lebih cepat atau RTO dari kegagalan perangkat keras dengan memindahkan mesin virtual ke server lain dengan cepat. Dengan persyaratan cadangan rutin atau snapshot dari mesin virtual direplikasi baik secara lokal maupun di awan untuk diredundasi. Lalu pencerminan real-time-nya, virtualisasi memungkinkan replikasi data yang berkelanjutan di seluruh dua server fisik, memastikan layanan tidak terputus bahkan jika satu server gagal. Lalu lanjut ke komputasi awan, yakni memiliki keuntungan server yang redundan di berbagai lokasi, mengurangi resiko kegagalan titik tunggal. Nah, resikonya kehilangan data jika penyedia layanan awan itu gulung tikar atau bangkrut. Lalu mitigasinya, cadangan rutin disimpan di luar penyedia layanan awan utama itu sangat penting. Nah, tantangannya, jika tidak semua data dapat mudah dicadangkan atau dipulihkan dari awan, terutama di basis data yang sangat besar. Dengan tanggung jawab ini, beberapa solusi awan tidak menyertakan cadangan, sehingga menjadi tanggung jawab pada pelanggannya. Secara keseluruhan, meskipun virtualisasi dan komputasi awan meningkatkan kemampuan pemulihan bencana, mereka tidak menghilangkan kebutuhan akan DRP dan BCP secara komprehensif. Organisasi harus merencanakan akses karyawan ke sumber daya awan jika terjadi penutupan kantor. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.